Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Tazkia, mahasiswa semester 6 dari Universitas Teknologi Digital dengan NPM 101202223 Prodi Manajemen. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kematian dan dorongan untuk selalu mengingatnya. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita masuk kepada materi, di sini ada pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama ada makna kematian, yang kedua adalah tujuan dan manfaat mengingat kematian. Selanjutnya keutamaan mengingat kematian dalam semua keadaan. Yang keempat, agar hati ingat kematian, dan kelima, cara menghadapi kematian dengan bertaubat. Mari kita masuk kepada pembahasan pertama mengenai makna kematian. Nah, pengertian al-maut atau mawaton atau muat menurut bahasa Arab berasal dari kata mata yamutu mautan yang berarti lawan kata dari hayat atau hidup. Sedangkan menurut Al-Azhari dari Al-Lati bahwa al-maut merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ahmad Idris bin Zakaria mengartikan kata al-maut secara bahasa sebagai hilangnya kekuatan dari sesuatu atau hilang itu berarti mati. Lawan katanya adalah hidup atau hai. Secara istilah, Al-Quran tidak mendefinisikan kata maut dalam arti kematian secara biologis. Dari sudut pandang ini, kematian manusia tidak ada perbedaannya dengan kematian makhluk lain. Dengan kata maut, sebagaimana dikemukakan oleh Asfahani, dikhususkan kepada manusia karena dikaitkan dengan hidup yang abadi di akhirat kelak. Menurutnya, kematian merupakan akhir dari kehidupan di dunia dan merupakan tanda menuju kebahagiaan di akhirat. Selanjutnya ada ayat Al-Quran mengenai kematian, yaitu Quran Surat Az-Zumar ayat 42 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusi hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikal lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, yang artinya Allah memegang jiwa atau orang ketika matinya dan memegang jiwa atau orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa atau orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Lalu ada tujuan mengingat kematian. Apa saja sih tujuan mengingat kematian? Nah, maksud dari mengingat kematian yaitu menjadikan kematian itu sering diingat dalam pikiran kita agar kita menyiapkan bekal. Maksud dari pemutus yaitu memutuskan kelezatan di dunia dan mendekatkan dengan kelezatan akhirat. Ini sesuai dengan kitab Bulughul Maram karangan Al-Janaiz. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabatnya, perbanyaklah kalian dalam mengingat penghancur segala kelezatan dunia, yaitu mati. Hadis riwayat At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Ketika sudah waktunya, kematian itu akan menjemput siapapun tanpa ada yang memundurkan atau mempercepatnya. Katakanlah, wahai Muhammad, kematian yang kalian takuti itu pasti akan datang menemui kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Tuhan yang Maha mengetahui hal-hal gaib dan nyata. Lalu Dia akan memberitahukan segala apa yang telah kalian lakukan di dunia. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 62. Selanjutnya adalah manfaat mengingat kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan
sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Quran Surat Ali Imran ayat 18. Terlepas dari hal tersebut, ada banyak manfaat yang dapat diperoleh ketika seseorang mengingat kematian. Yakni pertama, lebih bersyukur. Yang kedua, mengingat untuk meningkatkan keimanan, pengingat untuk meningkatkan keimanan. Yang ketiga, menambah khusyuk dalam sholat. Yang keempat, menjauhi maksiat. Lalu, adakah keutamaan bagi orang yang mengingat kematian? Nah, tentu ada keutamaan bagi orang yang mengingat kematian. Yang pertama adalah disebut sebagai seorang yang mulia dan cerdas oleh Rasulullah. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang Ansor yang dibawa oleh Umar bin Khattab. Dia berkata, "Man akyasun nasi wa akramun nasi ya Rasulullah?" Siapakah orang yang paling cerdas dan mulia wahai Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aktsaruhum dzikran lil mauti wa asyadduhum isti'dadan lahu." Yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Ulaika humul akyasu dhahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka itulah orang yang cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Dalam redaksi lain, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, orang yang berakal adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selanjutnya, keutamaan bagi orang yang mengingat kematian yang kedua adalah memiliki hati yang lembut. Suatu ketika seorang wanita mengeluhkan hatinya yang keras kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah menyarankan, perbanyaklah mengingat mati, niscaya hatimu menjadi lembut. Beberapa hari kemudian wanita itu menemui Siti Aisyah lagi dan berterima kasih kepadanya karena ia merasa hatinya telah menjadi lembut berkat saran dari Siti Aisyah sebelumnya. Keutamaan yang ketiga adalah bersegera dalam bertaubat, qanaah, dan semangat beribadah. Sebagai redaksi, man aktsaro dzikral mauti uktsiro bi salasati asya'a. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Ta'jilut taubati, yaitu pertama bersegera dalam bertaubat, wa qanaatil qalbi, dan hati yang qanaah, wa nasyatil ibadi, dan bersemangat dalam melakukan ibadah. Waman nasiyahu uqiba bithalathin, dan barang siapa yang lupa mengingat kematian, dia akan dihukum dengan 3 perkara, yaitu taswifit taubati, menunda-nunda bertaubat, wa tarkir ridho bil kafafi, yaitu tidak ridho terhadap pemberian atau takdir Allah, wa takasuli fil ibadi, dan malas beribadah. At-tazkirah. Selanjutnya, agar hati mengingat kematian. Nah, tidak ada seorang pun atau satu makhluk pun yang bisa hidup abadi, karena setiap jiwa suatu saat nanti pasti akan mengalami kematian dan kembali kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kesibukan sehari-hari seringkali membuat orang terlena dan dan lupa bahwa besok atau lusa akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai tiba suatu saat malaikat datang menjemput dan pupuslah semua kelezatan dunia, beralih menuju kehidupan yang abadi di sisinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan, yaitu kematian. Ini sudah dijelaskan tadi sebelumnya ya. Selanjutnya adalah kematian itu tidak bisa diprediksi atau ditentukan berdasarkan usia, entah tua ataupun muda. Jika memang sudah waktunya,
siapapun tidak bisa menghalangi ataupun membatalkannya. Maka dari itu kita harus selalu mengingat kematian agar selalu siap diri menghadapi kematian. Adapun faidah dari mengingat kematian adalah pertama, mengingat kematian adalah termasuk ibadah tersendiri. Mengingat kematian membantu kita dalam khusyuk beribadah dalam sholat khususnya. Mengingat kematian menjadikan seorang semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah jika tahu bahwa ia akan berjumpa Allah kelak, padahal ia akan ditanya tentang amal di dunia. Ia pasti akan mempersiapkan jawabannya. Yang selanjutnya adalah mengingat kematian akan membuat seseorang memperbaiki hidupnya. Yang terakhir, mengingat kematian membuat kita tidak berlaku zalim. Sekarang ini kebanyakan manusia lalai dan lengah terhadap mati karena mereka tidak mentafakurinya. Andai kata mengingat mati pun mereka tidak melakukan dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, ingat mati tidak memberikan pengaruh dan akibat yang berarti bagi mereka. Untuk itu, kata Imam Al-Ghazali, hendaklah kita menjadi orang yang tengah berada dalam perjalanan laut atau padang sahara yang keras dan penuh bahaya. Ketika pikiran tentang mati menyelimuti hati, hasrat kesenangan dan kesukaan pada dunia menjadi turun dan hati pun menjadi luluh. Cara terbaik dan bermanfaat dalam mentafakuri tentang mati adalah mengingat kawan-kawan dan tetangga-tetangga atau keluarga yang telah meninggal dunia bahwa mereka berada di alam kubur di bawah tanah dan membayangkan keadaan serta wajah mereka di dalam kubur. Ada 5 amalan yang bisa diperbuat agar hati senantiasa ingat kematian. Yang pertama, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran terkait azab neraka dan nikmat surga. Yang kedua, sering mengunjungi orang sakit. Yang ketiga, memantapkan iman kepada hari akhir. Yang keempat, mengunjungi orang mati atau takziah. Yang kelima adalah ziarah kubur. Lalu di sini ada faktor-faktor yang dapat mengingat kematian, yaitu menyaksikan prosesi sakaratul maut dan membantu talqin, kemudian mengantar jenazah, menyolatkan dan ikut menguburkannya. Yang selanjutnya membaca Al-Quran, terutama ayat-ayat yang mengingatkan kepada kematian dan sakaratul maut. Yang selanjutnya merenungkan uban dan penyakit yang diderita karena keduanya merupakan utusan malaikat maut kepada seorang hamba. Yang terakhir adalah menelaah kisah-kisah orang maupun kaum terdahulu ketika menghadapi kematian dan kaum yang didatangkan bala atas mereka. Yang kelima, yaitu bagian kelima dari pokok pembahasan, yaitu cara menghadapi kematian dengan bertaubat. Nah, tata caranya, pertama, menidur miringkan orang tersebut di sisi badan sebelah kanan untuk menghadapkan wajah ke arah kiblat. Selanjutnya, disunahkan mempelajari atau mentalkin orang yang sedang sakaratul maut. Yang ketiga, disunahkan membaca surat Yasin kepada orang yang sedang sakaratul maut. Dan yang terakhir, orang yang sedang mengalami sakit dan merasakan sudah ada tanda-tanda kematian, ia dianjurkan untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau ditemukan banyak kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.